Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kami Muhammad Iriansyah Dan saya Khairul Fitra. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Tengku Armizan. Ya. Bagaimana Tengku Armizan? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kami bermaksud untuk ada suatu permasalahan yang akan kami bincangkan dengan Tengku. Iya. Nah, yaitu di zaman modern ini memang harus menonjol terkait tentang Islam dan teknologi. Iya. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada Tengku ialah bagaimana perkembangan teknologi digital ini kan dalam kecerdasan buatan AI sehingga dapat mengubah cara umat Islam itu mengubah dalam mempelajarinya, dalam memahaminya, hingga dalam mengamalkan ajaran Islam melalui AI tersebut. Iya, iya. Itu bagaimana menurut Ibu? Jadi dalam Islam juga dijelaskan kita itu harus mengikuti zaman, tetapi tidak bisa menjadi budak zaman. Dan di zaman sekarang ini harus sesuatu dengan kemajuan zaman. Bagaimana? Ketika kita meninggalkan zaman, maka kita seperti orang kampung atau orang zaman dahulu, hanya memakai unta, tidak memakai sepeda. Sekarang sudah ada teknologi sepeda mobil. Jadi zaman dulu kenapa tidak mengikuti zaman? Mereka tidak ada alat, tidak ada bentuk. Sekarang ada alat, ada bentuk, ada zaman. Ada 3 masa yang harus kita jalankan. Seperti AI. AI itu bolehkah kita pakai untuk mengubahkan wajah kita? Jadi kan dalam Al-Quran jelaskan tidak bisa mengubahkan bentuk dan wajah. Di sini ada alasannya, kecuali alasannya mudarat. Boleh kita gunakan AI, tetapi kalau kita ubah secara jasmani itu tidak boleh. Tetapi mengubah dengan secara di media atau di tempat yang lain boleh, karena tidak merubah akan diri sendiri, tapi hanya sebentar saja. Ada sebab dan ada yang kita manfaatkan daripada sebab tersebut, itu diperbolehkan. Tetapi untuk diri sendiri tidak boleh. Ya, itulah kira-kiranya. Akan tetapi kan Tengku, sekarang banyak ini, apalagi kalau misalnya orang yang alumni pesantren atau pernah dia pesantren, dia pasti memiliki bekal ilmu agama yang jelas, langsung sumbernya dari kitab, dari Al-Quran, dari hadis dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi yang kita khawatirkan orang yang di luar sana. Jadi kan orang yang di luar sana itu dia bisa dibilang walaupun dia ada gurunya, tapi dia memperdalaminya itu dengan otodidak, dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya itu dia mencari sumber-sumbernya itu kan berasal dari internet semua. Jadi yang itu kita khawatirkan bahwasanya sumbernya itu yang meleset sedikit walaupun kita lihat betul. Itu bagaimana? Di sini jelaskannya bahwasanya kita kalau sudah ada ilmu agama atau pernah menuntut ilmu agama atau mondok, apabila ada segelintir kawan-kawan kita, maka kita ajak mereka. Kenapa harus kita ajak? Karena mereka mungkin awam dari segi lain. Satu lagi malu. Kemana saya bertanya, kan nggak tahu dia. Bertanya kepada orang, apalagi umur-umur yang sekarang ini kan ada sifat malu. Kecuali kita yang mengajak mereka tersebut. Karena sebab apabila seorang itu menuntut ilmu agama tidak sesuai dengan nasab keilmuannya, pasti diragukan apa pelajarannya. Walau seandainya menuntut kepada Google, itu kan kata iblis pernah berkata, barang siapa yang belajar tanpa guru, itu sombong akan ujungnya. Kenapa ada 3 tahap? Orang menuntut ilmu agama ada 3 tahap. Contohnya gini, ini misalnya kita pelajarin. Pertama dia sosok kayak kaku, dia belajar malu-malu. Kedua, dia mulai bertahap-tahap sudah pintar. Tapi yang ketiga ini sudah pintar, dia merasa tawadu. Itu baru bisa kita katakan orang menuntut ilmu agama itu ada beberapa tahap-tahap. Tidak langsung ketika kita menuntut ilmu agama langsung pintar, tidak. Pasti ada sedikit demi sedikit. Ya. Katanya pada kata ulama, belajar itu harus seperti air, berlahan-lahan, seperti tetesan air yang jatuh pada batu. Ya, seperti Muhajar. Muhajar ini ada pengarang kitab. Beliau itu menuntut ilmu agama 40 tahun tidak pintar-pintar. Ketika dia pulang ke rumah melihat sebuah batu yang besar yang ditetesi akan air. Toh kenapa air yang keras ditetesi air yang lembut, batu yang keras yang ditetesi air yang lembut, kenapa berubah? Kita lihat dalam hati. Begitulah orang yang menuntut ilmu juga. Kita harus sering mengajak beliau, kawan-kawan, rekan-rekan kita. Kenapa? Masa zaman sekarang AI atau Google itu adalah guru pertama bagi mereka. Kenapa? Sebab mereka malu bertanya kepada orang atau kawan-kawannya atau ustadz atau tengku lah kita bilang.
beliau bertanya kepada AI atau Google. Maka daripada itu kita harus sosialisasikan kepada kawan-kawan kita agar kawan-kawan kita, oh berarti kalau kita menuntut ilmu kalau nggak ada guru nggak boleh. Boleh kita mengambil Google, tetapi harus kita salahkan. Kita tanya kepada orang lain atau 3 orang dari Google 1 orang, 2 orang ini harus sesuai dengan Google. Kalau tidak sesuai, maaf, nanti kita keliru di kedepannya waktu. Iya betul, karena di dalam Google banyak pendapat, ada sahih, ada kuat, ada daif. Itu yang kita tidak tahu juga kan. Wallahu a'lam bishawab itu. Nah, bagi teman-teman, janganlah malu bertanya, terkhusus untuk mempelajari ilmu agama. Boleh kita mengambil sumber pembelajaran ilmu agama itu menggunakan teknologi AI, akan tetapi kita telusuri lagi, kita tanya lagi kepada orang-orang yang lebih mengetahuinya, kepada lebih orang yang berkompeten di bidang itu. Baik, selanjutnya Ustadz, di sini saya ada sedikit ingin, maksudnya dari yang penjelasan Ustadz tadi, saya juga ingin ada menimbulkan pertanyaan di dalam pemikiran saya ini tentang bagaimana cara, kan AI ini terus berkembang pesat kan? Nah, jadi bagaimana cara ulama, Ustadz, dan Dai sekarang dengan strategi mereka dalam perkembangan AI ini, bagaimana mereka menjadikan bahwa pengetahuan dari AI ini menjadi kuat, bukan menjadi pengetahuan yang lemah. Nah, jadi dan kemudian Ustadz, bagaimana seorang ulama itu menjadikan kayak AI ini walaupun pengetahuannya kuat, cuman dia bukan menjadi sarana ilmu yang didapatkan satu-satunya di zaman ini. Karena maksudnya dia AI ini digunakan bukan untuk ilmu satu-satunya, tapi jalan untuk membantu istilahnya ilmu yang menjembatani untuk maksudnya supaya ilmu itu untuk menambah dari AI ini. Bagaimana sih? AI tersebut adalah salah satu media yang sangat luar biasa bagi kita. Islam juga ada yang menggunakan AI banyak. Seperti peperangan itu zaman sekarang ini kan nggak mungkin kita ulangi untuk zaman sekarang. Bisa menggunakan AI, ada manfaat, ada mudarat. Kita harus mengambil di antara kedua ini. Seandainya kita menggunakan AI kebanyakan mudarat, maka kita hindari. Apabila manfaatnya lebih banyak, maka kita pakai. Itu dia. Kalau seandainya AI itu bisa membuat kita itu manfaatnya lebih utama, maka ambillah. Tapi kalau mudaratnya, maka tinggalkanlah. Begitulah kita menggunakan AI. Banyak para ustadz itu menggunakan AI sekarang itu di media TikTok untuk berjualan. Boleh, dengan sebab ada akad jual beli. Itu boleh. Tetapi seandainya menggunakan AI itu hanya untuk foto sendiri atau untuk bergaya-gaya yang lain, itu harus dihindari. Sebab kata para ulama dari Yaman, apabila kita memanjang akan foto kita sendiri, itu ibarat menaruh diri kita wadah setan, wadah daripada setan. Seandainya rame-rame itu nggak apa-apa. Ya, sendiri cuma tidak boleh. Ya, seolah-olah kita menghidupkan benda di dalam foto kita sendiri. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau rame-rame itu tidak apa-apa. Ya, seandainya AI itu adalah alasan untuk agama ini tidak boleh maju, tidak juga. AI itu adalah salah satu adalah kemajuan zaman. Kan ada al-Islamu la yatafuz zaman. Islam itu tidak pernah meninggalkan zaman. Islam itu tidak pernah mengikuti zaman, tetapi Islam itu memelihara kemajuan daripada zaman. Nah, jadi untuk terakhirnya Tengku coba berikan pesan-pesan kepada kawan-kawan kita yang ada di luar sana terkait perkembangan Islam melalui digital. Ya. Jadi kawan-kawan, rekan-rekan semua, Islam itu adalah rahmatul lil alamin. Tidak ada Islam itu yang ketinggalan zaman. Maka daripada itu kita pemuda dan pemudi, maka gunakanlah metode atau Google yang paling mantap untuk Islam. Bagaimana caranya? Bikinlah karya-karya yang luar biasa. Karena tidak mungkin kita di dunia sekarang ini harus ada metode-metode untuk menggunakan karya-karya. Bikinlah karya seperti untuk anak-anak yang sedang belajar agama, gunakan AI atau gunakanlah kata-kata motivasi, karena zaman sekarang harus ada motivasi, gunakan AI. Atau kata-kata untuk menguatkan iman, bisa juga dengan AI. Maka daripada itu sekarang kita jangan lupa menggunakan AI atau Google untuk bermanfaat bagi agama, bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk kawan di sekeliling kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Syukuran kasiran. Baik, Ustaz, jikalau kami ada salah, kami mohon Ustaz. Alhamdulillah kami sudah maafkan. Yang penting sekarang kita harus sama-sama berdakwah. Maupun di luar Islam kita berdakwah kesabi kawan, atau di dunia maya kita dakwah, namanya dakwah bil hal, dakwah bil fi'li, dakwah bil qauli. Baik, itu saja dari kami Nisa. Terima kasih. Kami akan mewawancarai
salah seorang narasumber, yaitu yang bernama Tengku Syamsir. Nah, pada kali ini kami akan membahas terkait tentang Islam dan globalisasi. Nah, jadi langsung saja kepada intinya, menurut Tengku, bagaimana globalisasi itu dapat mempengaruhi identitas keislaman generasi muda sekarang? Nah, akan kami tanyakan kepada Tengku ialah bagaimana cara globalisasi itu dapat mempengaruhi identitas keislaman kita, terkhususnya untuk negara Islam Muslim. Nah, yang dapat mempengaruhi identitas Islam tadi pada generasi muda saat ini, baik dari sisi pola pemikiran Tengku, dari budaya maupun gaya hidup masa kekinian yang terutama. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya akan menjawab, kurang lebihnya nanti saya mohon maaf. Globalisasi mempengaruhi generasi muda Islam melalui kemudahan akses informasi. Jadi globalisasi pada masa ini adalah suatu hal yang dapat memberikan informasi sangat cepat kepada generasi kita. Jadi generasi kita bisa kita bilang tidak perlu banyak usaha dan upayanya untuk mencari informasi-informasi. Cukup berbaring saja di rumah, dia dapat menemukan informasi daripada berbagai tempat yang lain seperti itu. Contoh, bagaimana keadaan di provinsi lain, bagaimana keadaan di negara lain, bagaimana keadaan di daerah lain seperti itu. Sangat mudah. Nah, namun di sini ada dua sisi. Ada sisi positif bagi generasi muda, ada posisi negatif. Positifnya bagaimana? Positifnya salah satu daripadanya mereka mudah dalam mendapatkan informasi apapun. Dan mereka mudah dalam mengembangkan wawasan mereka, yang mana mereka tidak perlu cari dengan susah payah. Cukup dengan membuka HP, mereka bisa mendapatkan wawasan yang sangat luas. Karena kita lihat dari posisi positifnya, sekarang begitu banyak video-video dakwah di dalam media sosial, begitu banyak video-video berita-berita yang bermanfaat di media sosial, begitu banyak pelajaran-pelajaran melalui online di media sosial. Namun dari sisi negatifnya, kalau hal ini tidak dipergunakan secara baik, maka mereka akan lalai dengan apa yang telah dibuat di dalam media sosial tersebut. Sebagaimana contohnya begitu banyak di daerah kita hari ini, hampir di setiap kampung ada yang namanya perjudian secara online. Ini mengakibatkan generasi kita tidak lagi kukuh keimanannya, tidak lagi kukuh keislamannya. Karena jangankan mereka melakukan ibadah kepada Allah, contoh sederhananya, tatkala datang kumandangkan azan, mereka lalai dengan game, mereka lalai dengan judi online. Ini adalah sisi negatif yang sangat disayangkan bagi generasi-generasi muda umat Islam. Kemudian mengenai budaya generasi Islam hari ini, mereka lebih kepada apa yang ada dalam tren sekarang ini, dalam global. Contoh, trennya begini, tren pangkas umpamanya, moha kayak gitu, mereka ikut moha. Contohnya molen, mereka ikut molen. Contohnya moli, mereka ikut moli. Sesuai dengan tren-tren yang ada, yang lagi viral, yang lagi naik daun di dalam media sosial. Seperti itu kurang lebih. Baik, di sini Tengku, kan kita tadi Tengku sudah menjelaskan bagaimana globalisasi itu mempengaruhi identitas keislaman sampai saat ini, kan? Nah, di sini saya ada sedikit pertanyaan juga, bagaimana terus apa peluang dan ancaman terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini akibat era globalisasi yang semakin kuat itu? Apakah peluangnya semakin bagus ke depannya dan ancaman terbesarnya akibat globalisasi ini semakin kuat itu bagaimana? Adapun peluang akibat globalisasi sekarang ini, yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, mempermudah seseorang itu dalam mendapatkan ilmu informasi. Yang kedua, kalaupun lebih mempermudah menjalin silaturahim meskipun tidak dapat berjumpa. Seperti itu. Karena adanya globalisasi seperti handphone, maka saudara kita sesama Islam, kawan kita sesama Islam, bisa kita hubungi dari rumah kita walaupun dia jauh di tempat yang lain. Yang kemudian, bisa saling membagi informasi tentang berita-berita Islam, seperti itu, tentang informasi-informasi saudara kita yang jauh di sana. Seperti contoh Palestina, kita kalau nggak ada ini globalisasi seperti HP, seperti televisi, mungkin sampai saat ini kita tidak akan tahu bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Mungkin sampai saat ini kita tidak akan tahu bahwa ada peperangan besar di sana. Mungkin sampai saat ini kita tidak akan tahu betapa kasihan dan sayangnya anak-anak yang di sana, jangankan untuk bersekolah, untuk berpendidikan, untuk makan pun sangat susah. Maka inilah pentingnya ada globalisasi. Dengan hal itu kita dapat mengetahui keadaan saudara kita walaupun tidak dapat nampak daripada mata kita. Namun ancamannya juga tidak kalah penting, tidak kalah mengkhawatirkan. Ancamannya salah satunya
kita lihat di lapangan sangat banyak budaya-budaya luar, budaya-budaya barat yang masuk kepada generasi kita, orang-orang Islam. Contoh, kalaulah dulu jarang perempuan yang memakai celana ketat, jarang perempuan yang menebarkan auratnya, yang membuka jilbabnya. Kalau pergi kemanapun mereka memakai jilbab, mereka memakai rok. Apalagi zaman dahulu katanya, orang tua kita zaman, kalau sudah sore, maka perempuannya nggak boleh lagi di luar, udah pulang ke rumahnya untuk antisipasi terjadinya sesuatu yang dapat mendatangkan maksiat. Namun karena sudah perkembangan zaman yang begitu pesat, globalisasi yang mempengaruhi pikiran-pikiran generasi kita pada hari ini, kenyataannya sangat banyak sudah perempuan-perempuan Islam sekarang yang memakai celana ketat pergi kemanapun tanpa adanya lagi rasa malu di dalam hati. Sudah banyak yang membuka jilbabnya walaupun dia Islam. Contoh di televisi saja, kita lihat film-film di televisi, filmnya bagus, luar biasa, Indosiar itu, ada suara hati istri, ada film azab, mulutnya berkata astagfirullah, mulutnya berkata ini perbuatan dosa, mulutnya berkata itu tidak baik, tapi pakaiannya mencerminkan perbuatannya yang tidak bagus. Mulutnya tidak sesuai dengan pakaiannya. Kita lihat di TV-TV sekarang, dari 100% mungkin hanya 5% lagi yang perempuan memakai jilbab. Itu pun mungkin iklan sampo hijab. Kebanyakan sampo kan sampo yang menampakkan rambut seperti itu ya, hitam mulus panjang seperti itu, menampakkan auratnya. Ini pengaruh yang membuat umat Islam semakin dalam bermaksiat. Karena kan kita tahu dalam Islam itu sendiri satu rambut helai saja dinampakkan oleh wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka satu keluarganya akan terjerumus ke dalam neraka. Sementara ini bagaimana? Oh, duta sampo lain katanya. Kan semua rambut, bukan ada satu helai, bahkan semua rambut duta sampo lain katanya. Dan banyak iklan-iklan yang lain, bukan hanya dari segi rambut, akan tetapi pakaian yang atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin ke atas, yang di tengah semakin sempit. Ini adalah ancaman yang tidak boleh kita anggap remeh. Itu salah satunya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, yang salah satunya yang kami sebutkan. Nah, untuk selanjutnya kan sudah kita dengar bahwasannya ngeri rupanya ancaman global yang sudah masuk ke dalam keislaman pada saat ini, baik dari media sosial, media budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut bagaimana strategi cara kita itu sebagai penerus bangsa, sebagai penerus generasi muda untuk membentuk akhlak-akhlak supaya orang generasi selanjutnya itu dia itu tidak kehilangan arah. Ini caranya ibda' binafsi. Pertama, kita awali langkahnya melalui diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri, kita bersihkan hati kita. Kita pergunakan suatu hal seperti media sosial ini dengan hal yang positif, hal yang bermanfaat, hal yang mendatangkan ilmu kepada kita. Jangan kita pergunakan malah yang negatif, yang dapat merusak pikiran kita, yang dapat merusak diri kita, yang dapat merusak gaya dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu memperbaiki diri kita sendiri, walaupun memang kita sadar kita manusia yang tidak pernah luput daripada kesalahan, namun kita memiliki yang namanya ikhtiar, kita memiliki usaha, kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk berusaha. Maka semasih kita sadar, kita perbaiki mulai dari diri kita. Setelah kita bisa mulai dari diri kita, maka kita dakwahkan selanjutnya kepada orang yang lain. Mungkin tidak langsung, mungkin ke seluruh orang mungkin, tapi kita awali dari orang-orang terdekat kita yang kita tahu dan kita paham. Kalau kita berbicara kepadanya, insya Allah akan ada didengar, kalaupun tidak banyak sedikit ada masuk. Maka dengan hal ini, lepaslah kewajiban kita sesama Islam, yaitu watawassaw bil haq, saling mengajak kepada kebenaran. Urusan kemudian dia mau atau tidak mau mengikuti ajakan kita kepada kebaikan, itu sudah menjadi haknya. Karena kita sebagai manusia, memang kita tidak mampu mengubah suatu orang pun. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan mampu, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaannya. Maka
kewajiban kita adalah saling mengajak kepada orang yang lain, dan hal selanjutnya itu tergantung kepada dia. Apakah dia mau nanti merubah dirinya ataupun dia tidak mau merubah dirinya, karena kita tidak dapat mendatangkan yang namanya hidayah. Kemampuan kita hanya bisa mengajak kepada kebaikan. Urusan mau atau tidak itu seperti yang kita katakan tadi, kembali kepada dirinya. Kalau dia mau memperbaiki dirinya, maka dia akan selamat. Kalau dia tidak mau memperbaiki dirinya, maka itu untuk dia. Kewajiban kita sudah lepas. Maka ini adalah suatu hal yang sangat besar menjadi PR bagi kita, memang betul. Kalaulah hari ini begitu banyak sudah kehancuran yang nampak di depan mata kita. Sangat banyak sudah kemaksiatan yang nampak di depan mata kita. Sudah banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah yang terjadi di hadapan kita. Maka untuk hal ini memang kita tidak dapat hanya menonton kerusakan yang terjadi di hadapan kita. Kita coba untuk merubahnya sedikit demi sedikit, kita ajak sedikit demi sedikit. Urusan seterusnya adalah hak orang lain, mau dia taat atau tidak, seperti itu. Pokoknya intinya adalah kita berusaha bagaimana sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sekuat tenaga kita untuk mengajak saudara kita kepada hal-hal yang positif. Seperti itu, Bro. Untuk terakhirnya Tengku coba Tengku berikan pesan-pesan kepada kawan-kawan kita untuk terkait isu globalisasi Islam. Kawan-kawanku yang saya hormati, yang saya sayangi, hari ini kita generasi Islam dihadapkan oleh dua perkara yang terpampang di hadapan kita. Pertama adalah kabar gembira dengan adanya globalisasi. Karena dakwah sekarang ini tidak perlu kita naik ke atas mimbar, tidak perlu kita berdiri di hadapan orang banyak. Saking mudahnya dengan adanya globalisasi, bahkan di rumah saja kita dapat berdakwah. Entahkah dakwah kita buat video yang bagus, yang baik, yang bermanfaat, ataukah dakwah kita melalui men-share video-video yang bagus, ataukah dakwah kita dengan membuat berita-berita yang dapat menambah pengalaman orang lain. Tantangannya yang kedua terpampang di hadapan kita, yaitu adanya globalisasi. Memang dari hal positif dapat mengubah seorang itu sangat cepat dalam mendapatkan informasi dan ilmu. Namun pada kenyataannya kita lihat di lapangan sangatlah banyak kerusakan yang sudah terjadi dengan ini. Maka kepada kawan-kawan kami sekalian, kalau kita hanya berdiam diri, kalau kita hanya menonton kerusakan yang terjadi, maka akan datang kehancuran yang sangat besar nanti di masa yang akan datang. Generasi kita tidak akan menjadi generasi yang taat lagi dengan Islam. Generasi kita akan lupa dengan sejarah nabinya, akan lupa dengan sejarah Islam, karena mereka sudah dilalaikan, pikiran mereka sudah dicuci, otak mereka sudah dicuci dengan sesuatu hal yang buruk daripada kemajuan sekarang ini, teknologi sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda anka yahuddu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan ridho dengan engkau wahai Muhammad dan umatmu sehingga engkau masuk ke dalam agama mereka. Kalau dulu orang Yahudi ingin menghancurkan Islam, mereka perangi Islam itu. Mereka perangi Islam tersebut. Namun pada kenyataannya mereka kalah menghadapi orang Islam. Karena orang Islam itu luar biasa keberaniannya. Sehingga Khalid bin Walid pernah ditanya oleh musuh-musuh Islam, "Kenapa kalian setiap perang bisa menang?" katanya. "Mengapa kalian seringkali memenangkan peperangan yang terjadi?" Maka apa? Khalid bin Walid, "Nahnu qaumun yuhibbul mauta kama tuhibbul hayata." Kami adalah kaum yang cinta akan kematian sebagaimana kalian cinta akan kehidupan. Artinya apa? Mereka berani dalam melawan musuh-musuh Islam. Sehingga musuh-musuh Islam ketakutan memerangi orang Islam secara terang-terangan. Maka meskipun sedemikian, sesuai firman Allah tadi, mereka tidak akan pernah ridho kepada Islam. Meskipun mereka tidak memerangi secara terang-terangan, maka mereka membuat taktik bagaimana umat Islam itu hancur. Untuk membuat umat Islam itu hancur, maka mereka meracuni generasi-generasi Islam. Karena kalau mereka meracuni orang-orang tua dalam Islam,
akan ada generasi muncul pembela Islam. Namun kalau mereka meracuni generasi-generasi Islam, tinggal menunggu kehancuran Islam di masa yang akan datang. Inilah yang terjadi pada zaman ini, maka mereka membuat kecanggihan-kecanggihan yang luar biasa. Membuat handphone pada dahulunya, kalau kita melihat di zaman dahulu, tengok ke rumah si Polan, ke rumah si Polin, pasti ada seorang ayah yang mengajarkan anaknya ngaji di malam hari. Alif ba ta sa jim ha, seperti itu. Namun setelah adanya televisi, ini menjadi langkah awal kehancuran umat Islam. Maka ketika kita melihat ke rumah-rumah, sudah jarang ada pengajian. Yang sudah banyak adalah menonton film, menonton drama-drama seperti itu. Langkah pertama. Langkah kedua lebih ekstrim lagi, mereka ciptakan handphone. Mereka ciptakan handphone supaya apa? Supaya umat Islam generasi bangsa lalai, supaya mudah dalam maksiat. Yang dulu kalau orang zaman dahulu berpacaran itu jarang, yang sering dijodohkan. Namun zaman sekarang, jangankan orang yang sudah pemuda-pemudi yang sudah dewasa, tingkat SMP, SD sudah berpacaran. Ditelepon ayahnya, di mana ayah? Oh, di mana papa? Oh, seperti itu. Kurang lebih luar biasa. Setelah itu, setelah adanya HP, sudah mulai nampak kehancuran generasi Islam. Maka dibuatlah video-video yang negatif. Dibuatlah aplikasi-aplikasi yang akan melalaikan umat Islam. Dibuatlah tontonan-tontonan yang akan mencuci otak generasi bangsa, yang akan membuat mereka lemah dalam menghafal, yang membuat mereka akan jauh daripada Tuhannya, yang membuat mereka akan hilang, akan lupa akan sejarah-sejarah Islam yang pernah ada terjadi di atas dunia. Maka ini adalah suatu tantangan yang sangat besar yang menjadi PR bagi kita. Kalau kita hanya menyaksikan, kalau kita tidak mengajak kawan-kawan kita ke dalam suatu hal yang baik, maka tunggulah kehancuran Islam di masa yang akan datang. Baik, itu saja yang dapat kami tanyakan kepada itu. Terima kasih kami ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang terkait tentang isu keislaman dan globalisasi. Demikian. Nah, baik rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya pada kesempatan sore ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang berada di Pondok Pesantren Ulumul Quran Kuba Bebesen, yaitu dengan Ibu Sultan Arianda namanya. Nah, pada kali ini kami akan membahas terkait tentang perkembangan Islam pada masa modern, yang permasalahannya yaitu bagaimana tantangan digitalisasi dan disinformasi keagamaan. Nah, yang lebih singkatnya itu dapat kita katakan bagaimana proses dakwah pada saat modern ini. Nah, Tengku, pada kesempatan kami kali ini kami akan bertanya kepada Tengku. Menurut Tengku nih, bagaimana sebenarnya masyarakat itu bisa memilih yang mana informasi keagamaan itu yang memang betul-betul benar, Tengku, dan dapat dipercaya dari mana-mana, yang justru pada saat ini itu banyak orang itu berdakwah, cuman dia itu referensinya tidak kuat, hadisnya itu lemah, dan hingga mengarang-arang, Tengku. Jadi menurut Tengku itu bagaimana? Jadi yang pertama, masyarakat itu harus bertabayun, artinya mencari fakta seorang yang pendakwah tersebut, artinya mencari biografi seorang Tengku tersebut. Misalkan beliau alumni mana, pernah mondok di mana, lalu lanjut kuliah di mana. Jadi langsung biografinya, dari biografi yang tersebut bahwa kita paham bahwa ini merupakan seorang Tengku ataupun seorang yang layak kita jadikan ikutan ataupun panutan. Karena banyak sekarang masyarakat tidak bertabayun, tidak mencari fakta ataupun tidak mencari biografi orang tersebut, sehingga banyak kita lihat berita-berita sekarang ada 20 kiai memperkosa santriwatinya. Begitu kita cari fakta ataupun kita analisis, ternyata yang kita lihat dalam berita, seorang kiai yang dikatakannya ternyata bukan seorang kiai namun seorang dukun, yang memiliki uang, yang memiliki kekuasaan, lalu membuat pesantren, lalu sudah besar pesantren tersebut, lalu beraksilah seorang dukun tersebut, lalu dipanggil kiai. Jadi disitulah salah masyarakat yang pertama, tidak bertabayun, tidak mencari tahu siapa sosok seorang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian Tengku, selanjutnya kan di sini ada timbul pertanyaan nih Tengku, kan dia tentang, maksudnya tentang
media sosial sekarang. Nah, namun banyak di media sosial sekarang Tengku munculnya para ustadz media sosial. Kan ini jelas berdampakkan tersendiri baik wibawa keilmuan Islam kemudian maupun terhadap cara masyarakat belajar dan memahami agama, karena Tengku kan banyak kita lihat di kalangan masyarakat yang awam, maksudnya kebanyakan sekarang karena sudah ada di AI, media sosial, dakwah, mereka cuman YouTube, mereka mencari misalnya tata cara sholat, tata cara puasa. Nah, namun mereka cuman melihat di video cuman. Nah, namun mereka tidak terlalu memahami apa yang dimaksud dari video tersebut, karena banyak kalau dari video aja. Nah, banyak juga dari video misalnya orang membuat puasa itu terbagi menjadi sekian-sekian. Ternyata ada puasa yang maksudnya dia tidak ataupun wajib. Nah, jadi kan mereka itu menjadi jalan yang kesesatan karena tidak ada belajar ke guru ataupun Tengku ustadz segala macamnya Tengku kan. Karena banyak juga kita lihat orang di media sosial sekarang asal buat kata-kata supaya mendapatkan uang. Nah, itu bagaimana tanggapan Tengku? Jadi itu pertanyaannya terkait tentang ustadz media. Jadi sekarang kita belajar, jika zaman dahulu sebelum datang Islam modern, sebelum canggih, sebelum adanya AI, YouTube segala macam, masyarakat dahulunya belajar lama. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 15 tahun, bahkan puluhan tahun belajar bersama guru. Yaitu belajar bersama guru yang dimaksud adalah bertatap muka. Sehingga sanad sampai tarikat-tarikat guru tersebut, tarikat-tarikat keilmuannya jelas. Jadi dampak dari ustadz media sekarang, kita belajar melalui media. Yang pertama dampaknya, pemahaman kita adalah sepotong-sepotong. Dalam video tersebut benar memang. Namun kan banyak juga manusia sekarang yang hanya membuat konten itu hanya untuk menghasilkan uang. Membuat konten tentang agama, tentang masalah fikih ibadah, masalah tentang sholat, masalah tentang puasa. Namun ada sebagian orang yang membuat konten lalu memotong. Jadi kita orang awam, orang yang hanya untuk mencari jawaban itu dari media sosial, akan terjadi pemahaman yang sepotong-sepotong. Artinya tidak sempurna pemahaman. Dibanding kita bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan guru. Itu dampak yang sangat luar biasa di saat ini. Berarti kawan-kawan sekalian, itulah bahayanya jika kita berilmu itu hanya terbatas. Contohnya misalnya kita mengharap dari Google, dari AI, dari media sosial tanpa kita telusuri, tanpa kita tafsirkan apa yang dimaksud dengan dikatakan oleh ustadz itu. Nah, makanya daripada itu kita harus memang betul-betul belajar langsung dengan guru tersebut. Nah, tidak boleh kita sembarangan lagi, karena itu bisa menjadi kesesatan pada diri kita. Nah Tengku, untuk terakhir, kan sudah kita tahu bahwasanya banyak ini kejadian-kejadian yang membuat pemikiran masyarakat itu, oh rupanya ini kalau begini hukumnya tidak apa-apa, kalau misalnya kita lakukan itu tidak apa-apa. Sedangkan yang dikatakan oleh media sosial itu, kalau kita telusuri di dalam kitab, di dalam referensi mana, itu dilarang oleh Islam. Nah, jadi menurut Tengku, apa yang harusnya dilakukan oleh para ulama, habis itu oleh para lembaga keislaman dalam menjalankan strategi dakwah supaya lebih relevan, konsisten dan tepat pada sasaran itu? Ini kita kaitkan dengan lembaga-lembaga Islam. Kalau di bidang di tingkatan ulama di Indonesia saja itu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lalu di Majelis Ulama Indonesia tersebut terbagi lagi. Ada Muhammadiyah, ada NU. Lembaga Islam Indonesia ataupun lembaga pendidikan Islam itu harus saling kerjasama dengan antara ulama dengan umara atau dengan pemerintah. Harus jikalau ingin mengurangi namanya dakwah yang tidak tepat sasaran. Pemerintah dan ulama baik itu di kalangan NU dan Muhammadiyah harus membuat ataupun menganalisis mana seorang Tengku yang dapat kita percaya, kita buat kasih izinnya untuk berdakwah. Apakah dia bisa berdakwah, apakah dia memang alumni dari pesantren, memang ilmunya sampai ada sanadnya, dia pernah belajar dengan siapa. Jadi pemerintah dan lembaga Islam itu harus saling kuat ataupun saling kerjasama.
sehingga ataupun memberitahu kepada masyarakat bahwa tidak ada izin kepada ustadz ini, tidak ada izin kepada ustadz ini, sehingga kan masyarakat membaca pemberitahuan tersebut, pengumuman tersebut. Jadi masyarakat pun dapat memilih ini ustadz yang dapat kita ikuti, ini ustadz yang tidak bisa kita ikuti. Jadi sekarang di Indonesia itulah yang tidak ada, sehingga ada sekarang syududu. Itu kan juga dari kalangan ulama seperti dakwah. Masa dalam dakwahnya beliau menyampaikan ada malaikat Jibril datang, ada Syekh Nawawi Al-Bantani datang, itu kan suatu kejanggalan. Jadi karena itu pemerintah, lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya seperti Dinas Syariat Islam dan sebagainya, MUI, itu harus bekerja sama untuk menjauhi ataupun membuang seorang tokoh ulama yang tidak dapat diikuti. Sekian, terima kasih. Nah, kawan-kawan sekalian, Tengku kami ingin meminta untuk berikan sedikit nasihat kepada sahabat-sahabat Islami kita di luar sana terkait tentang dakwah informasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian seagama, satu tanah air Indonesia yang berbahagia. Di saat ini, di era modern digital, dakwah yang terjadi sangat luar biasa. Ada yang melalui agama menyebarkan fakta, ada yang menyebarkan hoak dalam melalui agama. Jadi kita sarankan, saya mengajak kawan-kawan sekalian bahwa dalam kegiatan belajar ataupun mengikuti seorang tokoh harus kita pilih. Jangan kita salah pilih, karena kebanyakan sekarang ini hanya orang untuk membuat konten saja supaya terkenal, namun justru dia yang menyesatkan kita. Jadi karena itu marilah kita di era digital yang modern ini, mari kita bersama-sama, jangan sampai kita tersesatkan lalu menyesatkan kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kami ingin mewawancarai salah satu tokoh Tengku yang berasal dari Mudi Samalanga, yaitu Tengku Ajmi Jaya. Baik, di sini kami sedikit Tengku ingin menanyai tentang perkembangan zaman di saat ini, Tengku kan. Nah, baik kan banyak sekarang rendahnya literasi keislaman di kalangan generasi muda, Tengku kan. Nah, baik di sini yang pertama saya ingin bertanya nih, Tengku. Mengapa Tengku banyak sekarang minat generasi muda untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman cenderung menurun? Karena banyak sekarang kita lihat anak-anak muda, generasi muda tuh banyak memilih untuk mendalami ilmu-ilmu sosial. Nah, namun di ilmu keislaman semakin menurun, tidak seperti dulu lagi, Tengku. Mengapa? Maksudnya apa alasannya itu, Tengku? Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama, mengapa terjadi rendahnya literasi Islam dalam generasi muda? Jadi untuk memahami permasalahan tersebut, harus kita dalami dulu bagaimana lingkungan generasi muda tersebut di dalam keluarga. Karena inti daripada suatu keagamaan otomatis terjadinya pertama kali di dalam keluarga sendiri. Nah, karena begini, di masa yang telah dalam kategori masa era global, di sini banyak orang tua yang hanya membiarkan anaknya selalu bermain dengan handphone. Karena bagaimana? Ketika orang tua sudah capek ataupun karena lelah karena ada kerja, pasti otomatis daripada anaknya mengganggu, lebih baik anak tersebut diberikan HP. Nah, jadi faktor salah satu rendahnya literasi Islam dalam generasi muda adalah handphone sendiri. Ya. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa ketika orang tua memberikan handphone kepada anaknya, sama dengan di sini bagaimana anak tersebut tidak lagi memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Banyak sekali konten-konten yang tidak berkaitan dengan keagamaan yang dapat langsung dilihat oleh anak itu tersendiri. Maka daripada itu, kelama-kelamaan dia akan terbiasa dengan konten-konten hal-hal yang tidak berguna tersebut. Maka dari sini dapat menyebabkan generasi muda akan menurun dalam memahami tentang keagamaan Islam itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, rendahnya literasi Islam dapat kita ketahui juga dari tuntutan orang tua sendiri. Nah, karena sekarang khususnya di kita masyarakat Indonesia, yang namanya ada ijazah semua bisa lewat. Betul. Jadi dalam artian kata, ijazah adalah kunci untuk kita menggapai suatu kesuksesan. Nah, jadi apakah dalam ijazah ataupun langsung dalam kita terjun dalam mengambil perkuliahan yang hanya tujuannya untuk ijazah, apakah di situ nilai keagamaan langsung full kita dapat? Apakah sepenuhnya kita dapat? Tentu saja tidak. Nah, maka dari tuntutan orang tua tersebut, dia mengatakan begini kepada anaknya, kamu cukup untuk S1 saja. Nah, ngapain sekarang kita belajar agama? Banyak tengku-tengku yang udah bisa, ataupun banyak ustaz-ustaz yang udah bisa. Nah, jadi apa salahnya? Lebih baik kamu kuliah saja. Karena kenapa? Untuk menjamin masa depanmu, lebih baik kita menggunakan ijazah. Karena banyak pemahaman orang-orang yang dahulu mengatakan bahwa orang ngaji itu nggak ada masa depan. Nah, maka dari pemahaman ini yang sudah turun-temurun dapat menyebabkan kurangan pemahaman literasi Islam dalam generasi muda. Nah, ini selanjutnya tuh kan sudah kita lihat tadi mengapa kurangnya literasi generasi muda pada saat ini itu untuk terkhususnya kepada
keislaman. Itu sangat rendah. Nah, ini menurut Tengku nih, bagaimana teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi keislaman pada generasi muda saat ini? Karena yang kita ketahui Tengku ya, Gen Z itu orang yang pengennya simple. Tidak banyak cekcok lah kalau bahasanya kan, karena orang dulu tuh kalau misalnya menuntut ilmu dia kan kalau mau mencari tahu permasalahan apa, cari buku baca, cari kitab baca, cari referensi baca. Cuman generasi muda pada saat ini memang betul dia membaca tuh, akan tetapi dia itu membaca itu secara instan. Buatlah tafsiran Al-Quran surat ini, dia cuma melihat dari situ, bukan langsung dilihat dari bukunya atau kitabnya. Nah, bagaimana menurut Tengku itu? Jadi kalau kita bilang permasalahan tentang teknologi dalam literasi Islam, seharusnya dalam permasalahan ini itu penting sekali kita harus pandai memilah dan memilih. Karena kebanyakan di era globalisasi sekarang, apalagi di era Gen Z, banyak sekali yang konten-konten ataupun tayang-tayangan yang tampil di media sosial tidak berpengaruh kepada literasi Islam sendiri. Jadi untuk memanfaatkan ataupun teknologi tersebut, bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk berpengaruh di dalam literasi Islam, harus kita dalami dulu. Nah, dalam artian kata bagaimana? Makna kita dalami sendiri bukan berarti langsung kita lihat tayangan tersebut atau konten tersebut langsung kita pahami. Tapi bagaimana? Setelah kita lihat konten tersebut atau tayangan tersebut, lebih baik kita bertanya kepada orang yang lebih ahli. Karena gini, banyak juga yang sudah kita ketahui, banyak orang yang mengamalkan tapi hanya sesuai kepada apa yang ditayangkan. Dalam arti kata bagaimana? Dia tidak mendalami ataupun tidak mencari lebih lanjut informasi apa yang telah diberikan. Nah, makanya banyak sekarang nanti ada yang bilang ini udah jadi Ustadz TikTok. Banyak jadi nanti ada yang bilang ini bukan gitu, ini bukan gini, tapi gitu dibilang. Nah, jadi untuk lebih mengetahui hal tersebut, boleh kita lihat dalam permasalahan media tentang agama. Tapi jangan langsung kita ngambil gitu, langsung kita amalkan. Tapi bagaimana? Harus kita tanya lagi kepada orang yang lebih berpengalaman, ataupun kepada orang yang lebih mengetahui hal tersebut. Nah, baik. Selanjutnya Tengkukan kan di sini kita sudah berbincang bagaimana solusi apa ini itu Tengkukan. Nah di sini saya ingin bertanya lagi Tengku, apa dampak rendahnya literasi keislaman terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di masyarakat sekarang Tengku? Karena banyak kita lihat anak-anak muda sekarang, generasi muda kan kurang dalam memahami agama, kurang dalam menuntut ilmu agama gitu kan. Nah, banyak kita lihat efek sampingnya seperti anak-anak yang kurangnya akhlak di masyarakat, kemudian masjid-masjid tidak hidup seperti dulu. Banyak sekarang bahkan masjid yang terbengkalai Tengku. Karena secara kita tahu nih Tengku kan, masjid itu ramai kalau ada anak muda yang paham agama Tengku. Nah, jadi sekarang lebih kebanyakan masjid-masjid itu terbengkalai, yang hidupkan orang-orang tua Tengku. Itu gimana apa dampaknya gitu? Jadi kalau untuk dampak rendahnya literasi Islam di generasi muda, salah satunya etika akan berkurang. Karena begini, seperti yang telah disampaikan tadi, ketika rendahnya literasi Islam dalam Islam, di sini dapat mengakibatkan etika buruknya antara sesama. Dalam artian kita akan menganggap apa yang dilakukan orang lain salah. Jadi kita hanya akan menganggap apa yang kita lakukan benar. Padahal dalam Islam, dalam satu permasalahan bukan satu jawaban. Nah, banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh imam ini, oleh imam yang ini. Jadi jangan langsung waktu orang melakukan hal tersebut, kita langsung bilang, oh bukan, itu bid'ah, itu salah. Nah, jadi bagaimana? Untuk mengetahui hal tersebut harus kita dalami lagi. Ya, karena ada nanti amal-amalan yang bisa dilakukan oleh hanya diri orang tersebut. Dalam artian kata, orang tersebut harus mendalami dulu permasalahan tersebut baru bisa mengamalkan untuk dirinya sendiri. Dan ada juga memang yang dikatakan dengan amalan kuat ataupun pendapat yang kuat. Jadi itu memang harus diamalkan untuk seluruhnya. Nah, kemudian dampak rendahnya literasi Islam di dalam kehidupan sosial dan masyarakat juga banyak sekali nanti akan muncul pendapat-pendapat yang lain. Dalam artian kata, ada perpecahan di dalam masyarakat sendiri. Ya. Jadi nanti gini, dalam satu menasah nanti ada imam yang gini. Sedangkan waktu kita sholat di sini nanti kita bilang, oh bukan, imam ini salah. Nah, jadi nanti pindah ke masjid yang lain. Di masjid lain bukan dia juga, ini pun salah. Nah, jadi gimana? Nanti udah ambil kesimpulan sembahyang sendiri. Nah, jadi dalam hal tersebut bagaimana? Silaturahmi ataupun kerukunan dalam masyarakat akan berkurang. Nah, jadi inilah salah satu dampak apabila berkurangnya literasi Islam dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Nah, bisa kita simpulkan kawan-kawan bahwasanya pentingnya literasi, pentingnya membaca. Kita memang betul, kita melihat HP, kita melihat media, kita melihat AI, kita melihat status
Nah, terutama kan kita membaca. Memang betul kita itu membaca. Cuman membacanya itu belum tentu yang kita baca itu benar. Belum tentu yang kita baca itu bisa kita ambil dan langsung kita amalkan. Kita tidak boleh menelan secara mentah-mentah. Kita harus mengetahui dahulu apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu bagaimana cara memahami, bagaimana hingga seseorang tersebut itu sudah yakin, barulah bisa mengamalkan. Itulah pentingnya literasi pada saat era modern pada saat ini. Jika kita kurangnya literasi, maka pengetahuan kita pun pasti akan mengurang. Nah, itulah pentingnya literasi dari dulu hingga sekarang. Baik, terima kasih Tengku kami ucapkan. Nah, baik kawan-kawan sekalian. Nah, untuk selanjutnya kami ingin mewawancarai seorang narasumber. Nah, dia itu Ketua IPNU Aceh Tengah. Nah, IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama juga. Nah, dengan Tengku Ahmad Syah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bertanya kepada Tengku terkait dia judul besarnya itu Tengku perkembangan Islam di masa modern saat ini. Nah, cuman yang kami angkat permasalahannya yaitu tentang perpecahan dan perbedaan di kalangan umat Islam. Nah, karena sekarang banyak kali nih kawan-kawan sekalian, perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan pandangan, sudut pandang baik politik maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan konflik satu sama lain, bahkan kerabat-kerabat pun bisa terjadi demikian. Nah, Tengku, kami ingin bertanya yang terkait tentang apa penyebab utama menurut Tengku dapat terjadinya perbedaan di kalangan ulama pada saat ini. Di kalangan ulama ya? Di kalangan umat Islam saat ini. Jadi polarisasi kan itu kan proses perpecahan antara dua kelompok yang sering kelompok tersebut bertentangan. Ya. Jadi salah satu penyebabnya itu perbedaan pemahaman agama. Misalnya dari golongan ini dengan golongan yang pertama itu berbeda pendapat ataupun ya berbeda pendapat. Kemudian fanatisme golongan. Terkadang suatu golongan sering fanatik dia. Dari kalangan NU misalnya fanatik karena ini demikian. Begitu juga dengan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Fanatik orang tuh. Maka itulah yang menjadi penyebab polarisme, perpecahan di antara dua kelompok yang sering kelompok tersebut bertentangan. Nah, kemudian pengaruh politik serta penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial. Seringkali kita lihat dari kalangan golongan salah satu golongan ada oknum-oknum yang oknum tersebut menjadi pemecah antara dua kelompok ini. Pada dasarnya antara satu kelompok dalam agama dengan kelompok yang lain itu tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan pemikiran saja dalam konteks yang lain kan. Tapi karena adanya oknum, maka oknum inilah yang menjadi penyebab perpecahan ini. Sering menyalahkan. Nah, inilah menjadi penyebabnya. Mungkin ini dari saya dari pertanyaan apa penyebab polarisasi dalam agama Islam. Nah, baik, kemudian Tengku kan tadi Tengku sudah menjelaskan apa penyebab kan Tengku kan. Nah, di sini saya kemudian ingin bertanya nih. Bagaimana Islam memandang perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan, Tengku? Bahwa Islam memandang perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar selama didasarkan pada ilmu, dalil dan dilakukan secara sikap saling menghormati. Artinya dalam agama Islam perbedaan itu wajar. Wajar perbedaan itu. Nah, jika perbedaan itu didasari dengan ilmu, dalil dan dilakukan dengan sikap menghormati. Sikap menghormati. Jikalau satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menghormati, maka Islam itu pasti tidak berpecah. Memang betul ada kelompok-kelompok. Kelompok satu misalnya antara NU, dan kemudian yang kedua Muhammadiyah. Itu kan dua kelompok yang berbeda. Di mana kelompok itu akan sama? Kelompok itu akan sama jika saling menghormati. Itu mungkin jawaban dari saya dari pertanyaan yang kedua ini. Berarti itulah kawan-kawan. Sebenarnya perbedaan itulah sebuah anugerah, sebuah keindahan. Kalau misalnya di dalam dunia ini itu tidak ada perbedaan pendapat, cuman itu saja, maka ibarat kata itu hanya kayak sebatang kara, tidak banyak pemikiran-pemikiran yang lain timbul yang dapat kita cerna dan kita amalkan. Karena sebagian suatu permasalahan itu dia di pemikiran di sini dia tidak boleh atau dilarang. Sebagian di sebelah sini pemikirannya, nah bahkan itu yang
ada toleransinya. Maka itulah perlunya perbedaan di dalam Islam. Walaupun berbeda, pasti ada titik temunya, Ya. pasti ada titik yang samanya. Maka kita harus saling menghormati. Tidak boleh ada oknum-oknum yang memisahkannya. Nah, baik Tengku kan. Di sini bagaimana cara kita nih Tengku, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat persatuan umat di tengah keberagaman pandangan tuh. Bagaimana caranya untuk maksudnya sesama agama ini walaupun banyak perbedaan, cuman dia masih sama-sama saling menguatkan agama ini tuh. Ini kan dalam agama Islam kan. Ya. Yang pertama yang harus paling kita tingkatkan dan kita kuatkan itu adalah toleransi. Betul. Toleransi. Karena dengan toleransi ini kita pasti tidak akan berpecah belah dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian memperkuat dialog musyawarah. Sering-sering kita bermusyawarah. Dengan bermusyawarah kan kita pasti akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Yang kesimpulan pasti jika musyawarah pasti sudah kita sepakati kan. Itu yang penting. Kemudian mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Mengutamakan persamaan di dalam Islam ini, dalam satu kelompok dengan kelompok lain lebih banyak itu persamaannya dibandingkan dengan perbedaannya. Terkadang seorang manusia itu berpikirnya hanya ke perbedaannya saja. Maka dari situlah terbentuknya perpecahan. Nah, itulah yang harus kita upayakan untuk memperkuat persatuan umat di tengah masa modern ini. Mungkin hanya itu. Nah, kawan-kawan sudah kita dengar bahwasanya itulah pentingnya menghormati dan kita harus memiliki sikap toleransi dalam permasalahan ini. Nah, Tengku, untuk terakhirnya coba Tengku berikan sedikit kata-kata motivasi atau pesan kepada kawan-kawan kita yang sahabat Islami di media ini. Kata-kata ya. Ya, pesan. Polarisasi perpecahan dari dua kelompok itu terjadinya karena pemahaman agama, fanatik beragama, dan pengaruh politik serta penyebaran informasi yang tidak sah. Kemudian untuk meningkatkan tidak adanya polarisasi di antara satu kelompok dengan yang lain, kita harus meningkatkan toleransi, memperkuat dialog dan musyawarah, mengutamakan permasalahan daripada perbedaan. Itu 3 poin yang harus kita kuatkan sehingga tidak ada oknum-oknum yang bisa memecahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mungkin hanya itu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Tengku telah meluangkan waktu dan membersamai kita dan sahabat-sahabat Islami di media luar sana. Terima kasih. Terima kasih. Ya.